Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih diberi kehidupan, kesehatan, dan kesempatan. Namun sebelum memulai aktivitas kita, mari kita terlebih dahulu untuk bersekutu bersama dalam ibadah renungan pagi ini. Mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu untuk bersaat teduh, berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini, Senin 11 Mei 2026, tertulis dalam kitab Ibrani atau Heber 4 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Aina mangul duha tadi bata, jala mepakorhon, jala tumajom sian nasapudang si dua baba, jala terus do disirang hosa dohot todi, ring-ring dohot utok-utok, laus diuhumi do nasinakap dohot na pinikiran ni roha. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan berkuasa. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi hari adalah waktu yang baik untuk menata hati sebelum menjalani aktivitas. Banyak orang yang memulai hari dengan berita, media sosial, atau kekhawatiran tentang pekerjaan dan masa depan. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa ada satu hal yang benar-benar memiliki kuasa untuk mengubah hidup, yaitu firman Allah. Firman Tuhan bukan sekedar tulisan kuno atau kata-kata penghiburan biasa. Ibrani 4 ayat 12 berkata bahwa firman itu hidup dan kuat. Artinya, ketika kita membaca Alkitab dengan hati terbuka, Tuhan sedang berbicara secara pribadi kepada kita hari ini. Firman-Nya mampu menguatkan yang lemah, menegur yang salah, dan memberi harapan bagi yang putus asa. Firman Tuhan juga diibaratkan seperti pedang bermata dua. Pedang itu menembus sampai ke dalam hati manusia. Saudaraku, kadang kita bisa melihat atau terlihat baik di luar, tetapi menyimpan kecewa, iri, takut, atau dosa tersembunyi. Firman Tuhan sanggup membongkar isi hati kita, tidak untuk menghancurkan, tetapi untuk memulihkan. Tuhan ingin membersihkan hati agar hidup kita semakin serupa dengan kehendak-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang penuh suara dan pengaruh, kita perlu belajar mendengar suara Tuhan lebih daripada suara dunia. Saat firman Tuhan memenuhi hati kita, keputusan kita menjadi lebih bijaksana, perkataan lebih membangun, dan langkah hidup kita lebih terarah. Hari ini, jangan hanya membaca firman Tuhan sebagai rutinitas. Renungkan, percaya, dan lakukan. Sebab firman Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah kehidupan, memberi damai, dan menuntun kita melewati setiap tantangan. Pertanyaannya, apakah kita sudah memberi ruang bagi Tuhan lewat firman-Nya untuk bekerja dan mengubah hati kita? Seringkali kita lebih suka firman yang menghibur ketimbang yang menegur. Namun teguran itu tanda kasih Allah. Saat firman terasa menusuk, jangan kita menutupi diri. Itulah saatnya untuk merenung, berdoa, dan bertobat. Ketajaman firman Tuhan mampu membedakan
dengan jelas mana yang berasal dari Allah dan mana yang dari keinginan daging. Ketajaman firman Tuhan berkuasa untuk memulihkan kita. Karena itu, jangan menjauhi firman Tuhan ketika merasa tersindir atau terkena. Sebab itulah tanda bahwa Allah sedang bekerja di hati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di sorga, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau menjagai kami, melawat kami malam yang gelap, menjauhkan kami dari mara bahaya, sikap hidup si iblis dan si jahat, untuk merenggut jiwa dan kehidupan kami. Namun kini kami merasakan hikmat kebesaran kasih Tuhan yang boleh kami nikmati di pagi hari yang cerah ini. Lalu Tuhan membangunkan kami dari tidur kami di malam yang gelap. Kami menikmati hari yang baru, hari yang penuh dengan sukacita. Kami memiliki kesehatan, kekuatan, dan sukacita yang baru di dalam hidup kami di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami sangat berterima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Terkhusus lagi, Tuhan telah menyapa kami lewat firman-Mu, yang mengingatkan kami bahwa firman Tuhan sangat berkuasa untuk kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Biarlah firman-Mu menuntun langkah kami hari ini, mengoreksi hati kami, dan memberi kekuatan bagi kami dalam setiap keadaan. Ajar kami bukan hanya mendengar firman-Mu, tetapi juga melakukannya. Bapa, masih banyak Tuhan yang mau kami mintakan dari Tuhan. Kiranya Engkau melihat sampai ke lubuk hati kami yang paling dalam. Engkau tahu semua apa yang ada di dalam hati kami, pikiran kami. Biarlah Tuhan yang mewujudkannya seturut dengan kehendak Tuhan, supaya sukacita kami lebih lagi Tuhan. Berkat-berkat-Mu tercurah kepada kami, sehingga kami dimampukan juga menjadi berkat bagi setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.